Sikat, obrolan psikologi santai tapi tetap serius. Sikat, episode ini kita kembali ya membahas topik yang pernah kita bahas agak beda dikit, tapi kita angkat sudut pandang psikologi yang berbeda nanti ya. Lagi-lagi ya, kasus driver ojol versus pelanggan. Lagi-lagi driver online kita dizolimi pelanggan. Yang kemarin itu dipukulin gara-gara kirim barang katanya KW. Tapi ya kurir kirim barang bukan salah kurir lah. Tergantung penjualnya. Dan kembali kita akan bahas nanti ya. Pembeli adalah raja. Masih relevan gak sih kata-kata ini? Dan kita akan ditemani oleh psikolog kita. Seperti biasa psikolog keluarga kita. Ibu Pauline silakan. Iya, terima kasih Pak Ber. Ya, psikolog keluarga luar biasa ini. Nanti masalahnya dengan keluarga ya. Lagi-lagi salah siapa nih? Lagi-lagi salah. Ya ini akan menambah, saya sih senang aja jadi nambah klien aja untuk bisa konsultasi. Orang-orang seperti ini ya memprihatinkan. Pak Sutradara udah agak keluar dari cerita-cerita cabul belakangan. Kok ketawa Pak? Lagi gak dapat tema cabul ya Pak? Belum. Biasanya paling semangat kalau temanya agak-agak berbau XXX. Kan biasa, plus 62 hobinya yang agak XXX Pak biasanya. Sama yang flexing gitu loh Pak. Yeah. Oke, kita kembali ke tema kita ya. Lagi-lagi driver ojol di zolimi pelanggan. Katanya nggak tepat waktu. Dan katanya pelanggan ini adalah orang yang tepat waktu. Luar biasa. Katanya sekolah di sebuah tempat X gitu ya. Belum tahu aja dia didatengin banyak ojol ya. Mau sekolah di mana sama aja kalau kelakuan gak berakhlak gitu ya. Marah-marah bahkan sampai memukul. Ini luar biasa nih. Ibu Pauline, yang pertama nih saya punya pertanyaan kecil dan ringan. Ya. Apa sih yang menyebabkan seseorang bisa melampiaskan kemarahan secara fisik dalam situasi sepele? Ya. Salah satu hal karena kecewa. Ya, kecewa. Ya, kecewa karena banyak faktor. Dalam hal ini adalah kecewa karena orderannya terlambat. Itu aja dulu ya. Normal gak sih tapi kalau sampai pukul, telat order pukul, wah saya mukulin driver banyak nih berarti harusnya udah. Ya. Sering terlambat. Ya itulah makanya itu yang kesalahannya di situ. Dia tidak bisa mengendalikan diri. Tapi tadi Pak Ber bilang dia sekolah, mungkin sekolahnya sekolah yang urusan fisik kali Pak. Disiplin sekolahnya, kata dia padahal nggak sekolah di sana ternyata. Nggak sekolahan kali ini, lulusan SD paling. Loh salah. Karena kelakuan nggak akhlak. Saya berapa kali pesan online gitu, makanan ya, hujan. Ya saya chat drivernya. Mau kirim nggak? Kirim Pak, tapi tunggu hujan agak reda. Ada jas hujan nggak? Nggak ada Pak. Ya pulang pasti saya kasih tambahan biaya untuk beli baju hujan atau biasanya saya kasih jas hujan. Pakai buat di jalan karena benar-benar berapa kali antar nggak pakai jas hujan mereka. Iya. Kita sebagai pelanggan ya kalau ada rezeki lebih belikan jas hujan nggak mahal. Tapi bisa bantu mereka. Daripada kita marah-marahin kamu nggak tepat waktu, saya orang disiplin. Waduh bahaya sekali. Disiplin dan tepat waktu. Ini ada sedikit sudut pandang terbalik ya. Sekarang saya tanya. Bu Pauline orangnya disiplin nggak? Berusaha disiplin. Tapi disiplin gak aslinya nih? Ya. Kalau lihat orang gak tepat waktu marah gak? Kecewa. Kecewa, wah. Ini satu konsep sudut pandang terbalik ya. Saya orang yang disiplin. Berarti kita yang disiplin. Kitanya yang tepat waktu. Ya. Tapi kita gak bisa paksa orang seperti kita sekali lagi. Waktu kecewa sampai pukulin orang gak Bu? Nah enggak lah. Sampai maki-maki gak? Enggak. Ini gitu. perilaku orang normal. Marah-marah, teriak-teriak, sakit jiwa itu. Karena sebenarnya disiplin kan kita, yang tepat waktu kan kita. Yeah. Dan kita nggak bisa paksa orang lain untuk tepat waktu seperti kita. Karena kan orang prinsip hidup beda-beda. Ada kok orang yang saya suka datang terlambat, kenapa? Biar keren kayak di film-film. Kan jagoan biasa datang terakhir Bu. Iya betul. Iya. Apalagi di drama India sebelah. Telat nih petugasnya biasanya. Pakai prinsip itu ya. Iya. Maling rampok udah hilang baru nyampe. Ya kan kalau yang disiplin kita ya kitanya aja yang disiplin. Gak usah paksa orang disiplin.
Karena yang penting buat kita belum tentu penting buat orang lain. Begitupun sebaliknya yang penting buat dia belum tentu penting buat kita. Nah sekarang kembali nih. Pembeli adalah raja. Masih relevan nggak? Kalau dia raja, prinsip kita nomor 1. Prinsip dia kita kesampingkan. Tapi konsep yang kita tanam ya. Di banyak perusahaan. Ingat ya, pembeli adalah raja. Wah jadi takut. Raja lawan kita. Gimana nih Bu? Ya, untuk zaman sekarang sih sudah nggak relevan lagi ya, nggak relate lagi ya. Karena kan pembeli kalau kita tidak bisa melayani pun berarti kan dia sebetulnya juga membutuhkan bantuan kita untuk bisa memenuhi keinginannya. Jadi kita pun juga berhak untuk dihargai, dilayani. Dihargai sebagai penjual atau sebagai seperti tadi ojol dan sebagainya. Itu seimbang lah menurut saya. Berarti konsep pembeli adalah raja nih udah nggak masuk-masuk banget ya? Ya, saling menghormati, saling menghargai sekarang lebih penting ya. Iya. Pembeli dan penjual sama-sama raja. Jadi saling menghormati raja yang satu sama yang lain. Kalau kalian ngerasa kalian rajanya, lalu tukang kirim barang adalah pesuruh kalian, ya kalian kurang ajar. Ya kan? Yang kalian bayar kan jasa mengantarnya. Yang kalian bayar kan jasa barang yang kalian beli. Tapi kalian tidak bayar loyalitas kalian kepada dia karena dia bukan staf kalian, bukan pegawai kalian. Yang pegawai aja nggak boleh dimarahin kok. Iya. Ya memang Ya konotasinya kan? Jadi berbeda ya persepsinya karena raja itu kan seseorang yang ya harus dihargai, dihormati lebih daripada kita sendiri. Gitu. Jadinya ada perbedaan tingkat atau level atau harga diri atau apapun dengan kita yang orang-orang yang bukan raja. Nah, ini dia ya. Kalau kita lihat sudut pandang psikologinya, ada teori tentang self defense mechanism atau mekanisme pertahanan diri manusia ya. Salah satunya adalah displacement kita sebut ya. Displacement ini punya siapa ya? Freud apa Erik Erikson ya? Saya agak lupa nih. Erikson kali ya. Erik Erikson ya. Mungkin ya. Ada self defense mechanism di mana ini adalah mekanisme pertahanan diri yang berada di bawah sadar seseorang. Salah satunya sebelum dimarah, marah duluan. Ini pasti pernah ngalamin kalian ya. Telat pulang sebelum dimarah, marah duluan nih. Pak sutradara senyum-senyum. Sering Pak pakai. Nah, ada banyak ya, ada denial, ada macam-macam. Salah satunya yang mungkin terjadi di sini adalah kalau kita lihat sudut pandang psikologinya, itu adalah displacement, pemindahan emosi. Mungkin dia habis dimarahin sama pasangannya, sama lingkungannya, sama orang tuanya, sama orangnya dia nggak bisa balas marah. Ya kebetulan ojolnya datang terlambat sedikit atau terlambat banyak, 5 menit kalau saya tahu dari cerita ini. Terlambat, kesempatan melampiaskan emosinya. Berarti kalian atau kamu si pelaku, kamu nggak cerdas emosional karena kamu malah ke orang yang tidak tepat. Kalau kamu marahnya sama orang lain silahkan, marahlah ke orang yang tepat, bukan ke orang yang tidak tepat. Telat 5 menit ini sudah boleh dimaki nggak sih Bu sebenarnya? Apalagi dipukul. Telat dengan sudah memberi alasan itu artinya dia mempertanggungjawabkan kesalahannya karena ojol ini kan sudah memberi info ya. Sudah memberi info bahwa saya telat, ini macet dan sebagainya itu. Jadi bukan karena dia masa bodoh tanpa info apapun, tanpa pemberitahuan apapun. Jadi itu pun masih salah. Yang komunikasi baik aja masih salah ya? Iya, betul. Sudah komunikasi dengan baik. Mungkin pesanan dia sepenting kedatangan damkar kali Ibu. Kalau telat dikit bisa kebakar tuh hidup. Kebakar emosinya. Iya. Sudah lapar banget kayaknya ya. Kemarin kan cerita tuh, damkar aja kena tegur. Padahal damkar itu sebenarnya tingkat kepentingannya di atas yang lain. Karena kan itu bisa jadi bencana besar kalau mereka terlambat. Itu pun dihalang-halangi. Plus 62 nih hebat memang. Kalian udah tahu mobil damkar ya minggir karena itu bahaya. Mereka harus mengejar waktu. 5 menit buat kebakaran itu berharga sekali. 5 menit telat makan masih aman-aman aja sih. Paling mentok kalian beli obat mah lah ya. Teori pertama, sudut pandang psikologi kita dapat pemindahan emosi. Ada lagi nggak Bu kira-kira? Mungkin narcissistic superiority. Nah, pamer nih aku dari sekolah X gitu ya, biar kelihatan keren padahal nggak sekolah sana. Kamu yang bawa-bawa background sekolah itu ya, biasanya kalian memang ya secara sosial kalian bukan orang yang dilihat atau dipandang, karena itu kalian perlu bawa nama-nama yang lain. Bikin malu nih. Superioritas ya. Pingin tampil spesial, bawa-bawa tempat pendidikannya, bawa-bawa gelar dan jabatan. Andai kan kamu tetap sekolah di sana ya, aslinya kamu nggak bohong kamu yang sekolah di sana, itu bikin malu sekolahnya loh. Karena kalian harusnya di sekolah yang tepat kalian diajari manajemen emosi yang baik.
ya kan? Frustasi yang menumpuk dapat memicu agresi terhadap target yang kesedia. Ini teori tentang frustration aggression ya, hipotesis punyanya Dollard. Ini juga masuk nih sudut pandang psikologinya. Dorongan impulsivitas ini kan belakangan banyak sekali nih muncul Bu secara spontan. Kenapa ya Bu ya? Belakangan makin banyak muncul. Yang kemarin itu dicekek, yang ini dipukulin. Dan cukup banyak di luaran tuh. Spontan tiba-tiba angkat senjata api tembak keluar. Cuma gara-gara rebutan jalan. Biarpun ternyata setelah dicek itu bukan senjata api ya, hanya senjata angin, tapi kan juga nakutin orang tuh. Yeah. Jantung lepas juga itu kalau lihat. Saya mending balik ke hutan Bu kalau lihat begituan di kota. Sudah nggak aman kayak dunia ini. Yeah. Ini kenapa ya? Belakangan kok impulsivitas manusia ini makin tinggi ya. Padahal katanya sekolahnya makin tinggi gitu tapi kok kayak emosinya, sumbunya makin pendek. Oke, sebentar kita pesan-pesan sedikit tentang cerita ini. Karena ada sedikit problem teknik, kita cerita-cerita sama saya dulu ya sebelum kita menunggu Ibu Pauline kembali. Karena ada sedikit problem teknis tentang impulsivitas yang gampang naik turun ya. Sebenarnya kontrol kesadaran manusia itu kan ada di bagian otak tengah atas ya. Ada kita sebut dengan prefrontal ya, bagian di otak manusia di mana itulah kontrol kesadarannya ada di sana. Nah, pola hidup tidak sehat, kebanyakan scroll, minum minuman keras menyebabkan kondisi ini menjadi kurang baik atau tidak sehat. Ya kan? Salah satunya di mana saraf otak di sana itu seperti otot ya. Makin kita sering latihan sabar, itu dia makin kuat. Tapi kalau kalian nggak pernah latihan kesabaran, seperti video kalian tonton nggak selesai, kalian scroll, itu bagian otak di sana juga makin lemah. Akhirnya emosi kalian gampang naik turun, fokus kalian sering lari kemana-mana. Nah ini kalau secara kondisi otak atau biologisnya ya. Kita akan kembali lagi ke Ibu Pauline untuk menyambung jawaban sebelumnya. Iya. Ya, jadi tadi memang hubungannya dengan harga diri dan pencitraan mungkin ya Pak Ber ya. Ya. Dipandang baik oleh orang lain, dipandang penting, dipandang berkelakuan baik, dihormati, disanjung dan sebagainya. Lalu kalau efek dari narcissistic superiority itu tadi kan karena dia merasa lebih pintar, lebih baik, lebih cerdas ataupun lebih berkuasa, bisa ada pengaruhnya juga nih Pak Ber di situ. Ya. Harga diri ya, berapa harganya? Harganya, berapakah itu? Ingat ya, harga diri yang kalian miliki itu tidak bisa kalian naikkan sendiri. Tapi harga diri seseorang ditentukan oleh perilaku yang diberikan oleh orang lain. Kalau kelakuan kalian gak berharga, terus kalian minta dihargai orang, gak mungkin. Ya kan? Harga diri seseorang gak dinilai, gak dilihat dari merek jam tangannya, merek tasnya, jumlah kekayaan kalian, enggak. Harga diri seseorang ditentukan dari perilaku kalian, dari karya yang kalian bangun. Itu yang meningkatkan harga diri. Kalau tadi udah jelas marah-marah tanpa alasan yang bisa diterima oleh masyarakat, orang normal lah, orang normal. Tapi mungkin kalau kalian tinggalnya di rumah sakit jiwa gitu, mungkin si pelaku ini mungkin masih termasuk normal kali Bu emosinya. Cuma marah-marah dan pukul-pukul. Atau di bagian orang gila juga dia udah gila. Gitu dia. Ya berarti secara real mereka yang harga dirinya rendah merasa harus perlu dihargai. Karena mereka udah berharga diri tinggi ya. Biasanya tampilannya malah lebih sederhana, nggak pamer apa-apa karena dirinya aja sudah berharga banget. Jadi kamu di luaran sana yang masih harus pamer gini gitu, kalian orang-orang nggak berharga, hati-hati ya. Kembali lagi kita senggol sana sini nih dari tadi. Malu-malu nggak berharga di luaran sana banyak. Harus pakai ini dulu, itu dulu, pamer ini itu baru berharga. Karena kenapa? Ilmunya nol. Oke, kita kembali. Kalau secara psikologi nih Bu kan banyak tanganin masalah keluarga ya. Bagaimana nih cara membangun penghargaan diri di dalam sebuah keluarga terhadap orang tua ataupun anak ataupun terhadap lingkungan dalam skup kecil nih Bu, keluarga. Sejak dia lahir itu diapain nih biar jadi makhluk berharga dia, biar nggak harus pakai tas branded, mobil mewah baru berharga. Ya, pertamanya perlu diberi informasi atau penjelasan
menyadarkan bahwa diri sendiri itu sudah berharga, sesuatu yang luar biasa. Jadi kita sendiri itu sudah makhluk yang luar biasa yang berharga seperti yang Pak Ber bilang tadi. Nah, yang lainnya itu adalah pelengkap-pelengkap, ya, misalnya perilaku, hal-hal kemanusiaan, kemudian nilai-nilai positif dan sebagainya. Nah, bagaimana kita bisa memanage hal-hal yang masuk dalam tubuh kita dengan cara yang baik. Kalau ada sesuatu yang kurang baik, ya orang kurang pas, berarti kita harus berani untuk tolak. Karena itu tidak membuat kita kaya akan harga diri kita, tidak membuat kita menjadi lebih berharga di hadapan mata orang. Karena orang bagaimanapun akan melihat dengan terasa kalau orang yang punya harga diri baik, santun, kemudian beretika, pengetahuannya banyak dan sebagainya, tidak sombong, mau rendah hati dan sebagainya, itu tuh orang akan ketransfer ya. Mungkin secara aura atau apapun itu. Tetapi beda dengan orang yang memang harga dirinya rendah atau tidak ada, tetapi dia ingin memamerkan itu, justru dia akan direndahkan oleh orang lain. Karena dia merasa harus menunjukkan atau memunculkan sifat-sifat yang menurut secara umum itu adalah baik. Seperti tadi disiplin, ya, telat 5 menit saja sudah dianggap tidak baik. Lalu dia membalas dengan sesuatu yang perilaku yang sangat-sangat buruk. Nah, itu orang akan menilai sebetulnya siapa yang lebih berharga. Itu ya Pak Ber. Kembali lagi ya tentang perilaku kita ya, sikap kita, cara kita merespon suatu hal itu menunjukkan seberapa berharganya harga diri kita. Seperti itu Iya, mungkin ya Bu. Betul, bagaimana kita bisa merespon sesuatu hal itu kita menunjukkan harga diri kita. Sebenarnya manusia ini dirancang waktu dilahirkan gitu ya Bu ya. Ada mekanisme penanganan stres yang terbawa sejak lahir nggak sih Bu? Atau harus memang dari sebuah pelatihan, sebuah mekanisme manajemen stres ini bisa didapat oleh seorang manusia? Ya, waktu anak masih kecil atau bayi atau apa, kalau bayi mengalami masalah, entah itu hal biasa ya, normal, hal lahiriah misalnya sakit perut atau dia mungkin gelisah atau apapun, ya, orang tua atau orang dewasa sekelilingnya yang biasanya mendampingi yang akan membuat dia lebih tenang dengan mungkin menyanyikan lagu, menenangkan dengan diberi makan, kemudian didongengin cerita atau apapun itu. Nah, itu sebetulnya perilaku-perilaku itu kan sudah diberikan saat kita masih kecil ya, dari orang tua kita. Nah, beranjak besar, dewasa tentunya perilakunya beda lagi, teknik-tekniknya atau caranya berbeda lagi, disesuaikan dengan usianya. Begitu. Bagaimana nanti seorang anak akan bisa mencari solusi tersendiri saat dia sendirian menghadapi masalah. Nah, di sini diperlukan pentingnya adanya komunikasi antara orang tua dan anak. Bagaimana orang tua pada saat punya masalah bisa mencari solusi yang terbaik. Ini perlu diceritakan. Ada hal yang negatif diceritakan saja. Oh, waktu itu tidak punya pilihan lain atau dia bisa membuat keputusan yang lain, terpaksa harus menerima misalnya. Baik positif atau negatif perlu kita ceritakan kepada anak pengalaman-pengalaman kita sehingga anak punya wawasan yang baik, yang bagus tentang kehidupannya kelak. Seperti itu ya, dari keluarga ini juga sangat penting ya, karena mau nggak mau lah ya. Apa yang kita yakinin benar alias belief system kita terbentuk dari lingkungan atau orang-orang terdekat yang salah satunya adalah orang tua, keluarga, saudara yang selalu bersama-sama dengan kita. Nah, seandainya nih Bu, kalau si anak harga dirinya udah rendah dari awal ya, kan kebanyakan kita nggak bisa juga berharap banyak sama orang tua untuk paham kondisi ini ya, apalagi di tengah katanya yang kesibukannya cari kerja atau cari makan buat anak gitu ya, anaknya dimarah-marah nih di rumah. Nggak sedikit kalau kita lihat zaman dulu anak dipukulin nih, akhirnya berharga diri rendah nih. Belum lagi dititipkan ke lingkungan-lingkungan sekeliling yang malah si anak ngalamin pelecehan yang menambah rendahnya harga diri anak. Anak-anak seperti ini kira-kira masih ada harapan gak sih Bu untuk ditingkatkan harga dirinya? Seperti orang yang tadi biar gak terjadi nih, dia malah marah-marah ke orang lain karena benernya harga diri dia yang rendah. Yeah. Kan kasus-kasus seperti itu cukup banyak ya. Dan mereka yang berharga diri rendah, ini gak sadar dan merasa aku bisa nih jadi superioritas. Padahal sebenarnya kalian orang-orang rendah. Nah, gimana nih ngajak mereka untuk sadar makhluk-makhluk ini?
Ya, Karena masalah gentayangan loh Bu di mana-mana. malu-malu gentayangan. Ya, masalahnya kalau harga diri rendah itu didapatkan dari keluarga, taruhlah itu dari orang tua sendiri, ya akan sulit ya untuk anak tersebut bisa keluar dari lingkungannya karena setiap hari mungkin setiap saat eh, tidak diberi kekuatan, penguatan, direndahkan dengan kata-kata, dengan perilaku fisik dan sebagainya. Nah, ini kalau seorang anak itu setiap tahun selama belasan bahkan puluhan tahun mendapatkan perilaku tersebut, pola asuh tersebut yang sama, tentunya dia akan betul-betul menjadi manusia yang tidak berharga menurut dirinya. Nah, untuk menghindari itu tentunya kalau dia bisa kenal dengan banyak orang yang punya pandangan atau wawasan lain, ya mungkin dia akan bisa belajar dari orang lain, pengalaman orang, bahwa jika memang orang tuanya yang tidak bisa berubah, dia yang harus berubah, gitu. Berubah untuk mencari bagaimana caranya mendapatkan harga diri yang sebetulnya. Artinya dia dengan sikap orang tuanya yang masih sedemikian itu, bagaimana cara dia mengantisipasinya, gitu. Karena orang tua kita anggap orang tua nggak bisa berubah nih, gitu. Memang perilakunya seperti itu. Berarti kita yang harus aware dan sadar bahwa kita harus mencari perubahan dalam hidup kita sendiri. Ada nggak sih Bu bimbingan-bimbingan untuk bantu mereka yang seperti ini nih? Atau kalau nggak sengaja kita ketemu orang nih yang harga diri rendah dan marah-marah seperti gini, ada tips dan triknya sih nggak Bu biar mereka sadar gitu? Iya. Dan nggak perlu terjadi keributan gitu. Ada kata kunci atau cara berbicara yang tepat untuk oke, akhirnya dia sadari malah nggak marah-marah ke orang lagi. Ada nggak sih Bu secara psikologi yang kita bisa sentil dikit dulu perilaku ini? Ya, kita harus one in one ya ngobrolnya ya, dengan terapi juga. Kita harus ngobrol secara terbuka dan jujur, apa yang menjadi kekurangannya, kesulitannya. Dari situ kita bantu. Lalu kita beri keyakinan bahwa setiap manusia tuh punya potensi. Setiap manusia punya keunggulan-keunggulan yang bisa kita bangkitkan, kita bisa ingatkan kira-kira apa yang menjadi keunggulan dia, apa yang menjadi hal-hal yang positif dari dirinya. Nah, itu yang kita sadarkan bahwa sebetulnya dia mampu gitu. Baru kita telusuri pelan-pelan, kita dampingi sehingga belief systemnya itu muncul. Bahwa kamu harus yakin bahwa kamu punya potensi ini yang tidak dipunyai oleh orang tuamu atau tidak dipunyai oleh anak yang lain. Nah, dari situ kita kembangkan terus, kita beri penguatan agar si anak ini pada akhirnya juga mampu dengan harga dirinya, dengan kekuatan dari dalam dirinya untuk bisa punya harga diri yang lebih baik lagi. Berarti harus perlu proses ya Bu ya, nggak bisa Iya. instan ya, nggak bisa kita tiba-tiba lagi dimarahin sama orang berharga diri rendah, kita langsung ngomong rendahan kamu terus dia sadar gitu, nggak Ya, mungkin ya? nggak bisa, nggak mungkin karena yang dialaminya itu pun juga bertahun-tahun kan. Jadi kita tidak bisa dengan mudah seperti membalikkan sebuah tangan. Jadi kita perlu bertahap, pelan-pelan. Bagaimana rasa, apakah dia membenci orang tuanya, apakah dia menyayangi, atau dia terpaksa dan sebagainya. Kita beri kita recall semua kejadian-kejadian itu, lalu kita cari kira-kira apa yang menjadi kekuatannya, apa yang menjadi kelemahannya. Lalu kita kembangkan lagi apa yang menjadi kekuatannya itu agar dia betul-betul mampu bahwa dia adalah seorang yang berharga untuk dirinya sendiri. Dan itu proses ya Bu ya, nggak Ya. bisa cepat langsung ya. Kilat instan gitu nggak bisa ya Bu? Nggak bisa. Butuh Karena kesadaran dari orangnya sendiri nggak Bu untuk Iya. sadar bahwa dia harga dirinya rendah ya? betul, harus. Ada Nah, ciri-ciri nggak nih kalau orang berharga diri rendah tuh seperti apa? Jadi kita bisa tahu nih kita termasuk nggak sih? Ada ciri-cirinya nggak sih Bu? ya berkali-kali menyalahkan diri sendiri misalnya, ya memang memang ini salahku, memang ini aku berhak mendapatkan seperti ini, memang aku tidak mampu, seperti yang mungkin sering dia dengar dari orang lain atau dari orang tuanya atau dari siapapun. Ya, itu yang akan dia dengungkan terus-menerus. Memang aku layak mendapatkan ini. Memang aku tidak akan punya masa depan, aku orang yang tidak berharga dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kalau yang tadi kan dia tidak merasa diri rendah Bu, malah meninggikan diri banget nih Bu. Ini gimana nih Bu? Ya, betul. Nah, ini yang juga harus diberi kesadaran bahwa tidak semua manusia itu bisa menerima apa yang menjadi perilakunya. Bahwa boleh lah, dia merasa
narsis ya, dia menjadi seseorang yang mungkin baik, lebih cerdas atau lebih berkuasa atau apapun itu, tetapi harus diberi kesadaran bahwa ada orang yang lebih baik lagi dari dirinya. Dan ternyata efek dari kesombongannya ini atau narsisnya ini membawa efek yang tidak baik, yaitu bahwa dia menjadi tidak harmonis kepada orang lain, komunikasinya juga mungkin menjadi tidak baik, kemudian relasinya pada orang-orang juga menjadi tidak baik, negatif dan sebagainya. Karena dari sini dia seperti menuntut atau menunjukkan pada orang bahwa inilah aku orang yang lebih dari kalian semua. Bu, kalau orang yang selalu merasa diri paling benar tuh masuk rendah diri nggak sebenarnya, Bu? Lebih ke narsis kali ya. Narsis ya? Ya. Karena kan orang berharga diri rendah ini kan bisa aja dia overcompensation, Bu. Dia menutupi rendah dirinya dengan menunjukkan superioritas. Ini mirip orang yang Edi tapi selalu ngomongin seks gitu sih, Bu. Kan banyak tuh. Meluk-meluk Edi yang nggak bisa. Nah, ini sutradara seneng banget nih udah topiknya kesini nih, seneng nih. Ini cuma contoh ya. Kalau kalian punya teman yang tiap hari ngobrolinnya seks terus bisa aja dia Edi ya. Nggak bisa bangun gitu. Kan termasuk ya, selalu merasa dirinya super banget nih, tepat waktu, disiplin, tapi ternyata sebenarnya itu untuk menutupi rendah dirinya dia yang dia mungkin manajemen waktunya kacau balau. Nggak semua, tapi bisa aja masuk ya. Ya. Masuk nggak nih, Bu? Bisa, mungkin bisa ya. Jadi, tapi itu sesaat aja. Kalau saya pikir karena itu bukan asli dari dirinya, dia hanya menutupi agar bisa dilihat orang menjadi baik, menjadi dan sebagainya itu tadi, termasuk pencitraan. Nah, tapi pada akhirnya akan kembali lagi bahwa semuanya itu palsu, semuanya itu hanya rekayasa, dan orang akan tahu aslinya sebetulnya seperti apa. Dan seperti yang Bu Pauline bilang, potensi terbesar narsistik personality ya, berarti yang seperti tadi ya, karena bukan merasa diri kecil tapi merasa diri terlalu besar dia begitu. Jadi narsistic personality ini ya, di mana seseorang merasa memiliki kepercayaan diri berlebihan disertai kurangnya empati dan kebutuhan. Selalu ingin mendominasi orang lain, hati-hati. Kalau kalian selalu merasa diri kalian over percaya diri dan selalu ingin mendominasi dimanapun, pingin jadi center of focus dimanapun, mungkin kalian mengalami narcissistic personality ya. Bahaya nggak sih, Bu? Ini? Bahaya, karena kalau ini dilakukan terus-menerus hanya untuk menutupi kekurangan kita, kelemahan kita, ya pada akhirnya kita akan terjebak sendiri oleh sesuatu yang kita buat. Berarti over PD ini nggak baik juga ya? Nggak baik juga. Apalagi nggak disertai skill ya? Ini ada beberapa ciri-ciri nih. Saya ketemu nih. Orang dengan harga diri rendah, hati-hati. Kalau kita punya beberapa ciri-ciri ini, mungkin aja kita berharga diri rendah dan segera hubungi pihak-pihak terdekat yang bisa bantu. Yang pertama, tadi ya seperti yang Bu Pauline bilang, mudah merasa bersalah dan menyalahkan diri. Ya kan, dimana kalau ada hal-hal buruk ya salahku selalu. Lalu sulit menerima pujian. Ini cukup banyak di plus 62, kalau dipuji enggak kok aku enggak gitu. Kalau kalian memang itu hasil pekerjaan kalian, hasil perbuatan kalian dan kalian dipuji, terima, ucapkan apa? Terima kasih. Ini penghargaan diri. Mulailah bersyukur untuk menerima pujian jika itu memang hasil karya kalian. Ingat ya, bukan hasil karya orang lain, kalian dipuji wajar, kalian enggak bisa terima ya. Kemudian takut gagal dan cenderung mencoba dan cenderung menunda. Ini ya, takut gagal, menunda. Biar nggak gagal gimana? Nggak usah dilakukan, tunda-tunda terus. Ya kan? Nah ini juga termasuk citra diri rendah ya. Lalu sering membandingkan diri secara negatif sama orang lain. Kenapa ya aku nggak sehebat dia? Seharusnya seperti apa yang positif? Bagaimana caranya ya aku bisa seperti dia? Ini yang positif. Kalau rendah diri jadi apa? Jadi kenapa ya aku nggak sehebat dia? Selalu sisi jelek yang dilihat. Lalu sensitif sama kritik. Padahal kita butuh kritik untuk hidup. Kalau nggak ada kritik kita nggak tahu mana yang perlu kita perbaiki. Seperti saya sering sampaikan di podcast ini. Like jika suka, dislike jika tidak suka. Saat saya mendapat dislike, kami tidak akan tersinggung. Kami akan cari apa yang perlu kami perbaiki. Karena kami kan juga masih belajar. Seperti saya sering sampaikan di podcast ini. Yang kami sampaikan belum tentu betul, tapi ini sudut pandang terbaik yang bisa kami sajikan. Nah ini, kritik itu penting untuk membangun. Tapi ingat ya, hati-hati ya, kalau kalian mau mengkritik juga kritiknya yang masuk akal ya, bukan ngata-ngatain ya. Ini plus 62 nih hobi banget, kritik yang menjatuhkan bukan kritik yang membangun. Lalu cenderung menyenangkan orang lain secara berlebihan karena takut ditolak, jadi over.
Ini di hubungan jadi hubungan toksik gak sih Bu? Iya. Pengen nyenengin pasangan banget dengan korbanin segalanya dan menggilai pasangannya luar biasa. Ya sangat-sangat sangat menyakitkan ya itu. Jadinya akhirnya senternya pada orang lain, bukan Nah, diri sendiri. Dan ini dia tidak mencintai dirinya sendiri kalau seperti itu. senternya di orang lain. Nah ini sering. Lalu cenderung menyenangkan orang lain secara berlebihan sudah tadi. Nah merasa sering tidak layak untuk dicintai. Selalu merasa diri nggak pantas dicintai. Kurang baik, kurang sabar, kurang perhatian. Atau selalu berpikir nanti aku akan ditinggal kalau dia tahu siapa diriku yang sebenarnya. Emang siapa? Sulit menetapkan batasan atau boundary ya. Dalam artian nggak bisa bilang kata tidak. Hati-hati untuk kamu yang bilang nggak kok aku orangnya sungkanan. Berarti kalian mungkin aja kalian orang rendah diri ya. Atau yang berharga diri rendah. Mereka yang punya harga diri baik, mereka tahu kapan harus menolak dan kapan tidak menolak. Lalu sibuk mencari validasi eksternal. Gimana sih caranya biar orang muji kita, wih pakai hal-hal yang kelihatan branded padahal mungkin KW ya. Loh, kalau bisa cari KW second lagi. Wow. Karena diri kalian rendah, kalian butuh hal-hal di luar diri untuk meningkatkan citra diri. Nah, hati-hati kalau kalian masih yang seperti ini, mungkin citra diri kalian rendah, butuh punya sesuatu dulu baru diakui orang. Nah ini. Lalu yang terakhir, nggak pernah puas. Prestasi apapun nggak pernah bikin puas, pencapaian apapun nggak pernah bikin puas. Ini untuk orang-orang berharga diri rendah ya. Dan ini cukup banyak ciri-cirinya. Termasuk saya pakai baju ini mungkin sama ya, citra diri kurang tinggi. Besok mungkin ganti baju atau nggak pakai baju kali ya Pak Berin. Nggak sini biar matching aja sih sama podcastnya. Kan ada logonya. Tuh, kelihatan. Oke, kita kembali lagi nih Bu. Ojol dipukulin. Apakah pekerjaan sebagai kurir online itu rendah sekali citranya? Sampai akhirnya selalu dianggap lebih rendah sama orang yang rendahan tadi. Ya. Yang merendahkan adalah orang lain ini. Jadi untuk ojolnya sendiri mungkin tidak merasa rendah. Tidak merasa rendah diri dan sebagainya karena pekerjaan itu suatu yang mulia juga sih, mengantarkan sesuatu yang memang apalagi itu sesuatu yang kita butuhkan ya, entah itu makanan, entah itu dokumen, entah itu barang berharga dan sebagainya kan kita tidak bisa melakukannya sendiri, jadi kita perlu bantuan seseorang ya bantuan orang lain untuk bisa kita dapatkan. Itu kan sesuatu yang luar biasa. Kalau kita nggak dapatkan itu, kita juga akan kesulitan. Gitu. Jadi yang merendahkan adalah orang lain. Bu, kalau pekerjaan drivernya sendiri tuh kenapa sering dipandang rendah sih Bu? Orang kadang nggak mau ngakuin loh. Saya ada tahu orang juga ya. Pekerjaannya wah gini gitu. Padahal benernya driver. Dan dia tidak menganggap pekerjaan itu berharga. Jadi dia takut ketahuan orang kalau kerjanya driver. Padahal driver sendiri seperti yang Bu bilang pekerjaan yang mulia. Kenapa membawa nyawa orang lain loh? Apalagi kalau dia driver yang mengantar penumpang. Yeah. Karena itu driver nggak boleh asal-asalan. Di banyak negara driver itu luar biasa. Betul. Dan kenapa banyak orang-orang petinggi ya nggak setir kendaraan sendiri tapi pakai driver. Karena saat ada problem di jalan penanggung jawab adalah drivernya. Oleh karena itu driver harus orang yang sangat berhati-hati. Yeah. Ya pun kayaknya di plus 62 ini drivernya sebelum bawa barang banyak atau ngambil penumpang banyak biar nggak ngantuk mabuk dulu tuh banyak masih. Atau mungkin pakai obat-obatan yang berbahaya dulu baru nyetir biar di jalan nyalinya besar. Ini merendahkan pekerjaan driver sendiri akhirnya. Dimana driver harusnya orang yang disiplin kan memang. Ini kenapa ya? Pandangan masyarakat ada stigma negatif tentang driver dan pekerjaan rendah. Betul, memang mungkin ya kemungkinan stigma dari dulu di awal. Zaman dulu kan orang yang tidak semua orang punya driver ya. Orang yang punya driver itu adalah orang yang kaya. Nah, lalu secara tidak langsung ada perbandingan antara pemilik mobil tersebut dengan drivernya. Sehingga mereka mempunyai kayak level tersendiri. Oh, ini adalah pemilik mobilnya, ini drivernya, sopirnya, begitu. Sehingga mereka membuat perbedaan itu. Dan mungkin terbawa sampai sekarang stigma itu bahwa driver itu adalah pekerjaan yang ecek-ecek, yang biasa, gampang kok cuman mengantarkan gitu. Padahal barang yang dibawa itu juga luar biasa, tidak mudah. Seperti kalau kita tahu
jalanan besar di sana, banyak orang driver truk-truk besar itu ya, itu mengangkut banyak sekali barang dengan lihainya bagaimana caranya dia berjalan di jalanan yang meliuk-liuk dari atas bukit lembah dan segala macam dengan membawa barang yang luar biasa. Dengan selamat sampai tiba di tempat pun itu sudah sungguh luar biasa. Tanpa bantuan mereka, tanpa pengalaman mereka, tanpa keterampilan mereka yang luar biasa dalam mengendarai mobil atau motor, itu kita nggak bisa dapat barangnya gitu ya. Jadi jasa mereka tuh luar biasa sekali. Jadi mungkin karena di dahulu sebutan driver atau sopir ini adalah yang mempunyai mobil bagi orang-orang kaya, jadi akhirnya kebawa sampai sini, sampai sekarang mungkin gitu ya Pak Ber. Itu yang menyebabkan stigma tentang driver ini jadi turun ya. Ya, Dan untuk jadi driver nggak mudah loh, nggak main-main loh. Untuk menyetir itu ada lisensinya loh. betul. Untuk kita boleh mengemudikan kendaraan. Atau mungkin ya perlu ada syarat khusus menjadi seorang driver. Yang akhirnya meningkatkan harga diri itu sendiri. Ya tapi kembali lagi ya, apapun pekerjaan kita, kalau kan kadang bukan salah juga orang yang merendahkan karena kita nggak menghargai apa yang kita kerjakan ya. Saat kita memiliki sebuah pekerjaan, maka hargailah pekerjaan kita. Dengan begitu orang akan menghargai kita. Ya. Sedikit batuk. Sampai batuk nih ngomongin driver. Iya, karena stigma driver ini kan seringkali dianggap pekerjaan rendah. Padahal sebenarnya seorang driver yang menghargai pekerjaannya, ya itu akan jadi luar biasa. Saya pernah punya seorang driver di mana dia adalah lulusan sarjana perhubungan dan dia memutuskan jadi seorang driver. Dan dia berpikir cerdas. Saat ini dia punya travel ya, dan dia memulai dari karirnya dari seorang driver. Dia bisa memperkerjakan driver lain, dia bisa punya banyak armada sampai akhirnya dia punya travel sendiri dan dia memulai pekerjaan utama dari jadi dia seorang driver dulu, tapi dia menghargai pekerjaannya. Karena saat dia masih jadi driver saya dulu sangat disiplin. Selama dalam perjalanan kemanapun dia nggak pernah ngemil di jalan. Kalau dia sudah benar-benar di titik mengantuk karena saya banyak di luar kota dulu, dia akan minta waktu untuk istirahat sebentar, dia akan tertidur, kemudian dia akan lanjutkan perjalanan dan dia nggak pernah ngemil untuk melek, itu nggak pernah. Disiplin sekali. Nah ini contoh driver-driver luar biasa ya. Kita kembali lagi, tadi kita udah lihat sudut pandangnya. Nah sekarang nih, saat si korban mengalami kondisi ya disolimi seperti ini, ada dampak nggak sih Bu secara psikologinya ke si korban? Ya, pastilah, pasti ada dampak psikologisnya. Ya, dia merasa tidak terima, itu wajar karena dia sudah melakukan sesuai SOP lah ya yang sudah ditentukan, sesuai aturan dan sebagainya. Dan itu masih dibantah, bahkan dia mendapatkan perlakuan fisik juga. Nah itu secara manusiawi itu betul-betul terlaluan ya, lebih dari yang dia kira. Ternyata dia berpikir bahwa dengan pembelaan dirinya itu sudah, dengan menyatakan dia alasan terlambat karena macet dan sebagainya, itu sudah cukup untuk memberi alasan dan sudah bisa diterima. Ternyata pelakunya masih belum puas dan melakukan perilaku fisik tadi. Itu untuk saya pasti dia akan terluka, pasti dia akan sakit hati, makanya dia melaporkan itu semua. Itu. Perlu nggak sih Bu ada mungkin bagian yang penanganan psikologi yang khusus untuk menangani driver-driver ojol ini? Karena kan kasusnya makin banyak nih belakangan nih Bu. Ya, penting juga ini untuk dilakukan ya, karena kan sikap orang atau sikap para konsumen itu kan berbeda-beda. Betul. Nah, ya tentunya diberi wawasan, diberi pengetahuan, jadi nanti kalau mendapatkan konsumen yang seperti ini itu rewel dan sebagainya dan itu minta menuntut macam-macam, nah ada beberapa teknik yang bisa dilakukan. Nah, yang penting mereka tidak melakukan perlawanan, tidak membalas dan melaporkan kejadiannya, bahkan seperti sudah dilakukan oleh ojol tersebut, dia memvideokan sehingga itu tidak direkayasa, itu betul-betul terjadi dan itu merupakan pembelaan diri
Dari semua percakapan memang terdengar bahwa dia sudah memberikan alasan yang baik dan benar. Gitu, tetapi ternyata masih dibantah juga. Nah, itu menurut saya perlu juga sih untuk ngobrol, karena kan mungkin kondisi ojol juga pada situasi yang berbeda-beda ya, mungkin pada saat tertentu barangkali itu ojolnya adalah pekerjaan yang kedua setelah pekerjaan utamanya. Nah, barangkali di pekerjaan kedua ini mungkin dia agak kecapean, kelelahan atau bagaimana, lalu memang juga dia terlambat. Nah, terlambatnya itu tetapi dia sudah memberikan alasannya. Mungkin dia kecapean dan sebagainya. Sehingga yang dipentingkan di sini adalah komunikasi. Komunikasi dengan konsumen agar konsumen itu bisa mengerti dan menerima alasannya. Itu, dan konsumen pun berbeda-beda persepsinya. Ada yang bisa menerima seperti beberapa orang, bahkan mereka tuh merasa terbantu dengan adanya ojol ini, tetapi ada juga yang nggak bisa menerima dan melakukan hal yang di luar dugaan. Ya. Mungkin akan sampai di level PTSD nggak sih Bu? Korban yang sampai dipukulin seperti tadi itu? Enggak sih menurut saya, karena dia sudah melaporkan ini ke pihak yang berwenang dan sudah ditangani ya. Oke, ini menarik ya, karena di sini ojolnya pinter ya, pendidikan baik, rekam, serahkan pihak yang berwajib, dan ini contoh orang yang cerdas secara emosi. Mungkin dia sempat terpancing sebentar, terpicu sebentar, tapi logika berjalan. Ya. Lebih pintar pengelolaan emosinya daripada si pelaku nih. Oke, Ibu, ada pesan nggak untuk sahabat di luar sana, baik untuk para driver online ataupun para orang-orang yang gampang sumbunya pendek nih? Ya, untuk driver online tetap saja bekerja sebaik-baiknya, tetap rendah hati, jangan rendah diri, ya. Tetap rendah hati, jangan rendah diri. Lakukan pelayanan yang sesuai SOP, selalu sesuai aturan, kemudian komunikasikan jika mengalami halangan dan sebagainya. Tentunya itu sudah banyak diberikan ya, pengarahan-pengarahan tersebut kepada para driver, ojol dan sebagainya. Nah, kalaupun melakukan kesalahan, ya minta maaf karena ada beberapa hal yang menjadi halangan tersebut. Lalu untuk para konsumen, jangan sok menjadi konsumen ya, karena konsumen itu sekarang bukan raja. Kalau kalian merasa itu raja, kalau drivernya nggak datang juga kalian bukan seorang raja. Sama aja, dan tidak ada perbedaan itu. Kalian bukan di kasta yang tinggi atau level tinggi dan segala macam. Tanpa mereka kalian juga tidak bisa melakukan apa-apa. Gitu. Jangan sok seperti itu, lalu tetap rendah hati karena kita dianggap bermoral, dianggap harga diri kita baik kalau kita tetap rendah hati. Bukan dengan cara-cara anarki atau kekerasan seperti itu. Gitu ya. Oke, luar biasa nih Ibu Pauline ya. Saya kalau boleh berbagi sedikit saran sederhana ya. Saran ini baik untuk para korban ataupun para pelaku ya. Sebelum kalian marah, ini hacking pikiran sedikit gitu. Hacking ya, pikiran bisa dihack kali ya. Sebelum kita meledak, marah. Pertimbangkan, kalau saya marah untungnya apa? Kalau saya tidak marah, untungnya apa? Kalau saya marah ruginya apa? Kalau saya tidak marah ruginya apa? Pertimbangkan sesaat sebelum kalian meledak marah untuk para pelaku ataupun mungkin para korban yang akhirnya terpicu akan marah. Kalau kalian sudah marah rugi lagi, gak usah marah, sabar aja, rekam aja dulu, tinggal dipublikasi. Tapi kalau kalian marah dan kalian untung ya silahkan marah. Tapi siap sama risikonya, tentu saja. Oke, podcast kami ini sekali lagi belum tentu adalah sudut pandang yang terbaik, tapi kita coba sajikan yang terbaik ya. Bantu kami, subscribe channel ini, like jika kalian suka video-video kami, dislike jika tidak suka, sehingga bisa jadi masukan untuk kami dan tulis komentar di kolom komentar. Podcast kita tentang tadi ya harga diri rendah, pendekatan psikologi untuk kondisi-kondisi yang menyebabkan situasi tadi terjadi kita sudah sampaikan. Kita akan ketemu lagi di podcast kami yang lain. Tetap bersama saya Pak Ber dan Ibu Pauline yang setia mendampingi ya, yang membantu kita menyajikan sudut pandang psikologinya. Terima kasih semua, sampai jumpa. Bye-bye.